warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Okay, how are you today? Okay, fine, and I will too. Okay, before we are going to study now, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa, pray the first before we start study. Okay, Nurul Jamila pimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris dan alhamdulillah tadi Anda sudah berdoa dan sebelumnya nanti kita memasuki, Ibu akan memberikan fokus atau memfokuskan diri, pengelolaan diri untuk memasuki materinya ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu, Ibu akan bagikan. Nah, di sini coba perhatikan gambar yang ada di situ. Ada 1, 2, 3, 4. Di posisi di situ ada mengatakan sit or stand. Nah, dalam ini kita duduk atau secara berdiri. Nah, baru kita akan inhale. Kita hold, nah tahan, kemudian exhale. Ya, kita coba untuk memfokuskan diri dulu, Nak. Sebelum kita belajar, kita masing-masing inhale dulu. 1, 2, go. Inhale. Hold, tahan. Hembuskan. Keluarkan nafas. Sekali lagi, kita sama-sama. Tarik nafas. Tahan. Exhale. Ya. Ya, once again. Inhale. Hirup udara dalam-dalam. Hold. Tahan. Exhale. Oke, thank you. Hari ini kita akan belajar di KD 3.1, 4.1, yaitu menerapkan dan menyusun fungsi sosial, struktur tes, unsur kebahasaan dalam meminta pendapat. In English, we can say asking opinion. Ya, asking opinion. Next. Di slide muncul ada kata tanya, asking opinion, meminta pendapat. Apa itu meminta pendapat? What is the asking opinion? What expression we can use to make asking opinion? Ungkapan apa saja yang digunakan untuk minta pendapat? Kemudian when? Kapan kita meminta pendapat kepada seseorang? Iya. Mungkin anak-anakku itu nanti akan saya berikan gambar. Saya akan meminta pendapatnya. Bagaimana pendapatmu menurut gambar ini? Ya, coba kita lihat di slide. Coba lihat di slide itu ada gambar ibu yang dia tayangkan. How do you feel? What do you think about this picture 1? How about the picture 2? And how about the picture 3? Nah, coba di chat atau ada yang mau langsung. Bagaimana picture 1? Silakan. Picture 1, gambar 1. Emosi yang dilihat di situ apa? Oke, Nurul Jamila. Kenapa, Nak? Oh iya, anak balita yang sedang menangis. Oh iya, dia sedih. Oke. How about the picture 2? What do you think? Bagaimana menurutmu tentang gambar yang kedua? Rafika? Oh, senang. Ya, good, senang. How about
the picture 3? Ya? Oh, orang yang sedang menangis. Oke. Nah, oke, terima kasih. Jadi, gambar ini tadi apa yang tadi diberikan, bahwa ada yang mengatakan menangis, crying, ada yang mengatakan sad, sedih, ada yang mengatakan happy. Nah, ini adalah salah satu gambar emosi setiap orang. Ada yang merasakan senang, ada yang merasakan sedih, ada yang merasakan menangis. Mungkin dia menangis apa? Mungkin dia senang apa? Mungkin dia sedih karena apa? Jadi seperti itu. Iya. Jadi itulah tadi pengenalan emosi pada diri kita. Nah, sekarang saya pindah ke slide berikut. Ini ada diberikan example opinion expression. Contoh ungkapan meminta pendapat. Ini baru ungkapannya ya. Itu ada di slide mengatakan, what do you think about? What do you think of? What is your opinion on? How do you feel about? Do you have any idea? How about? Iya, seperti itu. Jadi, what do you think? Bagaimana menurutmu? What is your opinion? Bagaimana pendapatmu? How do you feel about? Bagaimana perasaanmu? Do you have any idea? Apakah Anda punya ide? How about bla bla? Bagaimana tentang itu? Nah, itu that is the asking opinion. Itu adalah meminta pendapat ya, ungkapannya. Nah, tentu ada responnya. Ya, coba dilihat di slide berikut. Silakan dilihat di slide. Di situ ada example untuk meresponnya. Bagaimana merespon asking opinion? It is good. My opinion is very good. Ya, jadi itu seperti itu. I feel about the meatball is very delicious. Saya rasa bakso itu misalnya sangat lezat. Ya, seperti itu. I think you is very good for you about this shirt misalnya. I think this skirt is good for you. I think is very okay. Itu semua. Jadi boleh I think it is good, I feel is very okay dan sebagainya. Tergantung dari responnya. Kalau misalnya Anda misalnya tidak merasa baik, how do you feel today? Bagaimana misalnya perasaannya hari ini? Anda boleh juga mengatakan I think I am not very well. Boleh. Jadi Anda boleh meresponnya yang positif, boleh meresponnya yang negatif dalam artian Anda sedang sakit, Anda misalnya I am sorry, I think I am very tired, saya sangat lelah. Jadi inilah ungkapan-ungkapannya. Oke. Nah, sekarang kita pindah. Ini ada dialog yang saya berikan contoh. Anda boleh baca di situ dialognya. Dia mengatakan good morning, dia balas misalnya. What do you think about my appearance? Bagaimana pendapatmu dengan penampilan saya? Oh, I think atau in my opinion, you look so different. Saya pikir kamu kelihatannya berbeda. Andi mengatakan, really? Betulkah itu? Which one that different from my appearance? Yang mana katanya berbeda dari penampilan saya? Lina langsung mengatakan, I think your hair. Saya pikir rambutmu yang berbeda. Oh, Andi mengatakan, okay. Oh my God, you are right. Katanya, oh ya Allah, itu katanya yang berbeda dari saya. Langsung Lina mengatakan, yes, of course. Nah, dalam dialog ini mempunyai meminta pendapat. Katanya tadi pendapat apa ya? Menurut pendapatmu apa yang berbeda dari saya? Apa? What do you think different is different my appearance? Ya, itu seperti itu ya. Jadi meminta pendapat. Oke. Sebelumnya kita memasuki, ada yang mau bertanya? Do you have any question about this material? Okay.
If there is no one, kalau tidak ada, kita lanjut aja ya. Semoga Anda sudah paham. You have understand what this material. Nah, sekarang kita lagi akan memfokuskan lebih concern lagi di kegiatan berikut untuk mengerjakan memasuki diskusi apakah itu berpartner atau nanti kelompok. Kita lagi fokuskan diri kita untuk lebih konsentrasi. Inhale, tahan, exhale. Iya, once more. Ya, inhale, hold, exhale. Iya, oke. Ini adalah es bikin buat kalian yang gambarnya ada orang minum. Please relax by drinking tea, water or coffee. Kalau ada anak-anakku yang ada di dekatnya ada teh, silakan minum tehnya. Kalau ada yang dekatnya water, silakan air, silakan minum. Ada kopi yang laki-lakinya, silakan. Seperti itu. Sambil Anda bisa juga Anda berdiri merilekskan kalian supaya tidak kaku duduk. Silakan Anda gerak-gerakkan tubuhnya supaya lebih rileks lagi sebelum kita. Oke? Sekarang karena Anda tadi sudah merileks, kita sudah ada selingan, minum-minum atau ada mendengarkan musik. Ya, silakan kita dulu fokus lagi di sini tugas berpartner. Jadi saya lihat, coba Anda lihat di slide, ada task, tugas untuk berpartner, maksudnya untuk berpasangan. Nah, nanti ini di berpasangan, kita akan melakukan pengelolaan diri, pengelolaan sosial, empati, dan bertanggung jawab. Yang mana itu pengelolaan diri tadi Anda sudah memfokuskan diri, kemudian pengelolaan sosialnya, Anda menghargai temannya yang ada, menghargai pendapatnya jika mereka memberikan pendapat, masukan, Anda berempati. Di slide ini ada task untuk berpartner. Iya. Ada untuk berpartner. Jadi silakan Anda yang suka memang merekam dirinya, ada yang mau menuliskan secara ini, ada yang ini. Sesuai tadi dengan kelompoknya ya, yang telah disepakati bersama, sesuai dengan profil, kesiapan, dan minat kalian. Oke, silakan. Ada tadi yang chat, saya dulu buka ya chatnya. How about my shirt? Okay. How about my shirt? Okay. Ada mengatakan, how do you feel today? Okay. How about this pen? Very good. Yeah. Okay. Yeah, very good. Ya, ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, ada lagi ini. How about this bag? Ya, bagaimana dengan tas ini? Ya, very good. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau berbicara secara langsung? Oke, Nurul Jamila, silakan diulangi, Nak. Oh, how about my school? Ya. Yang lain? Halo, yang lain? How about this pen? Okay, good. Next, apa lagi? Ada, okay. I think Anda sudah mengerjakan secara sesuai dengan kelompok yang telah disepakati sendiri, yang telah disukai. Ada yang tadi chat, ada yang langsung, ada yang merekam. Itu ya, oke. Terima kasih. Jadi ada lagi tadi ini. How do you feel today? How about this pen? Okay, thank you. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir Anda sudah bisa understand about this material untuk bagaimana meminta pendapat. Nah, sekarang coba lihat di slide berikut. Tadi itu berpartner. Sekarang saya berikan tugas. I'll give you task for group. Untuk grupnya,
nanti sesuai tadi grupnya juga. Ini nanti tugas dikumpul, nanti saya berikan di link. Tadi yang senang merekam dirinya, ada yang secara lisan langsung melalui loudspeaker WA-nya, ada yang menchat saja boleh, bisa menuliskan dan menuliskan file boleh. Jadi itu sesuai dengan kelompok tadi yang Anda sudah sepakati dan yang Anda sedang masing-masing Anda senangi. Jadi itu namanya berdiferensiasi. Di slide ini closing, reinforcement, and reflection. Refleksi. Closing. Jadi sebelum saya tutup untuk materi ini, kita sama-sama dulu menyimpulkan, memberikan kesimpulan, ya, conclusion about this material. Oke, tentang menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris disebut asking opinion. Iya, asking opinion. Iya, asking opinion. Saya memberikan penguatan, if you want to ask opinion to someone, jika kalian mau meminta pendapat kepada seseorang, Anda boleh menggunakan dalam bahasa Inggris, what do you think, how do you feel, what is your opinion, what is your idea, how about you, dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana meresponnya, itu ada beberapa tadi, I feel it is okay, I think it is good, my idea is very, your idea is very good, this bag is good for you, yeah, the meatball is very delicious, I think the meatball is very delicious. Nah, itu semua ungkapan dan respon kalau kita memberikan asking opinion to someone, kepada seseorang. Saya mau tanya dulu anak-anakku sekalian, selama pembelajaran ini, menurut kalian bagaimana perasaannya? Jamila, bagaimana perasaannya? Oh, ada yang mengatakan baik, Bu, good, senang, happy. Oh iya. Oke, thank you. Ada di slide-nya, thank you for your attention, see you next time. Sebelumnya itu saya dulu minta satu orang untuk meng-closing this meeting today. Silakan closing today by praying. Kita berdoa. Ya, silakan Nurul Fadila. Nurul Fadila, silakan. Marilah kita bersama-sama berdoa bersama supaya bisa janjikan doa Oke. Selesai, thank you. Ya, setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, saya menyadari bahwa itulah sangat penting bagi pendidik untuk memanage kelas dengan melakukan yang menjadi kebutuhan murid. Bagaimana perencanaannya? Dalam hal perencanaan, saya mempersiapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan di dalamnya melibatkan pembelajaran sosial dan emosional, dan saya mempersiapkan materi dengan pembelajaran daring. Karena situasi untuk tatap muka belum bisa dilaksanakan, sehingga murid saya perlu ada persiapan dengan pembelajaran daring. Namun masih belum bisa mengakomodasi semua karena masih ada yang belum terjangkau internet atau tidak punya kuota. Tapi itu bisa diakomodasi dengan mengirimkan pembelajaran lewat WAC atau WAC. Ya. Pelaksanaan, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik, namun saya menyadari belum melakukan yang lebih kreatif lagi, dan peserta didik kami bisa merasakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mengenal pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya, sehingga mereka bisa mengelola emosi mereka dalam menghadapi suatu masalah atau melakukan sesuatu sebelum mereka kerjakan. Dan secara tidak langsung peserta didik atau murid belajar menggunakan aplikasi yang sudah digunakan oleh guru.
evaluasi, saya menyadari bahwa dalam hal pembelajaran dari ini saya masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu saya harus melakukan yang lebih kreatif lagi, dan untuk peserta didik saya atau murid saya yang tidak ikut aktif, itu akan membutuhkan kuota belajar sehingga mereka bisa secara aktif ikut dalam pembelajaran daring. Oke, terima kasih.